Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Buat subscriber dimanapun berada yang menonton video saya, semoga diberikan kesehatan lahir dan batin, dilancarkan rezekinya, yang seret dipermudah untuk mencari rezeki. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga diberikan pekerjaan. Yang lagi sakit, orang tua, keluarga, saudari, dan lain-lain, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa berkumpul dalam keadaan berbahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi-informasi yang menarik, biasa seputaran di ibu kota. Mari kita cari informasinya seperti apa. Kita cari informasinya dari channelnya siapa dulu, kita cari ya. Sebentar dulu, kita cari dulu. Kita cari, silakan yang belum subscribe ke channel saya. Mudah-mudahan channel ini bisa 1000 aja subscribe-nya. Alhamdulillah ya. Tolong dibantu di subscribe ya, supaya kedepannya kita bisa membenahi channel ini, channel kita semua, dengan yang lebih baik lagi. Oh, ini nih dari Refli Harun seputar pra peradilan. Alhamdulillah. Judul thumbnailnya seperti ini: Skakmat telak, tanda seru, cecar habis ahli Polda. Ini bocoran hasil sidang pra peradilan Roy Suryo. Silakan yang belum subscribe, kita ringkas videonya seperti apa ini ya. Silakan yang mau ke channelnya Refli Harun juga, ada channelnya Refli Harun, ada channelnya Roy Suryo, ada juga channelnya Abdul Ghafur Sang Haji. Sudah waktunya kita melek hukum, sudah waktunya kita melek politik, agar kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang mau membuat kerusakan di muka bumi ini dengan cara tidak menegakkan hukum, dengan cara tidak menjalankan hukum sesuai jalannya, malah dibengkok-bengkokkan. Baik, seperti apa, kita ringkas videonya. Tadi udah judulnya, kita bacakan lagi judulnya: Skakmat telak, tanda seru, cecar habis ahli Polda, tanda seru. Ini bocoran hasil sidang pra peradilan Roy Suryo. Kita ringkas videonya. Video ini merupakan konferensi pers tim kuasa hukum Roy Suryo setelah sidang pra peradilan terkait kasus penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang mereka anggap tidak sah. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut. Keberatan atas tindakan penyidik. Tim kuasa hukum menegaskan bahwa putusan pra peradilan sebelumnya telah menyatakan penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah karena tidak didasarkan pada alasan subjektif yang valid, seperti kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, dan dilakukan secara sewenang-wenang. Mengingat Roy Suryo selalu kooperatif dan patuh pada wajib lapor. Poin kedua, tuntutan ganti rugi. Tim kuasa hukum mengajukan tuntutan ganti rugi material sebesar 106 juta dan imaterial sebesar 100 juta. Mereka menekankan bahwa tuntutan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk menegakkan keadilan, bukan sekedar nilai uang. Kritik terhadap keterangan ahli. Kuasa hukum mengkritik ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon Polda Metro Jaya, Dr. Henry Jayadi Pandiangan, karena dianggap tidak membaca putusan pra peradilan sebelumnya dan memberikan pernyataan yang dianggap kurang akurat terkait aturan ganti rugi. Rencana sidang berikutnya. Tim kuasa hukum berencana untuk mengikuti agenda simpulan sidang pada hari Kamis
dan sedang mempersiapkan pra-peradilan keempat terkait masalah pencekalan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Silahkan kita pantau, kita kawal kasus Roy Suryo dan Dr. Tipa, karena menurut para ahli begitu banyak kejanggalan, bahasa masyarakat lah dikriminalisasi ya terhadap Dr. Tipa dan Roy Suryo. Itu yang ada di masyarakat. Secara keseluruhan, tim kuasa hukum merasa posisi mereka diuntungkan oleh keterangan ahli tersebut dan optimis bahwa apa ya, ke bawahnya tidak ada. Kemana uang ganti rugi akan diberikan? Berdasarkan pernyataan dalam video, uang ganti rugi yang didapatkan nantinya akan disumbangkan ke yayasan. Udah. Apa bukti kerugian imaterial Roy Suryo? Bagus ini pertanyaannya. Imaterial. Berdasarkan penjelasan dalam video, bukti kerugian imaterial yang diajukan terkait dengan nama baik serta trik record Roy Suryo yang tercederai. Bukti tersebut ditunjukkan melalui adanya kiriman bunga, papan, dan bentuk dukungan lain yang diterima. Ya, bukan hanya nama baik ya, nanti kan para termol itu ya, khususnya para termol ini nanti bisa apa seenaknya dalam berbicara. Sampai sekarang juga masih ada istilah panci-panci, padahal sudah diklarifikasi bahwa tidak ada kan. Simple kan. Mengapa penangkapan Roy Suryo dianggap tidak sah? Kita pertanyakan. Berdasarkan penjelasan dalam video, tim kuasa hukum menganggap penangkapan dan penahanan Roy Suryo tidak sah karena alasan berikut. Tidak terpenuhinya alasan subjektif, penyidik dinilai tidak memiliki dasar yang sah untuk melakukan penangkapan, seperti adanya dugaan bahwa Roy Suryo akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mangkir dari panggilan. Tindakan sewenang-wenang. Kuasa hukum menekankan bahwa Roy Suryo telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan baik, yaitu selalu hadir saat wajib lapor dan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan, sehingga tidak ada urgensi atau alasan mendesak untuk melakukan penahanan. Saya doakan semoga yang mendolimi Roy Suryo dan Dr. Tipa dalam waktu dekat semoga merasakan yang lebih daripada yang dirasakan oleh Dr. Tipa dan Roy Suryo berlipat-lipat. Amin ya robbal alamin. Dan para termol semoga cepat binasa di muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Siapa ahli yang dihadirkan termohon? Namanya siapa ya? Tadi itu Pak. Berdasarkan penjelasan dalam video, nama ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon Polda Metro Jaya dalam sidang pra-peradilan tersebut adalah Dr. Henry Jayadi Pandiangan, SHMH, yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia UKI. Mengapa ahli tidak membaca putusan pengadilan? Kenapa ya ahli tidak membaca? Padahal ahli kan, harusnya ahli itu ya membaca dulu toh. Tim kuasa hukum menganggap Dr. Henry Jayadi Pandiangan tidak membaca putusan pra-peradilan pertama nomor 99 karena sang ahli memberikan pertanyaan yang bertolak belakang dengan pertimbangan hukum di dalamnya. Dalam persidangan, ahli tersebut menyatakan bahwa alasan penahanan adalah subjektif dan tidak menyinggung fakta bahwa majelis hakim sebelumnya telah menyatakan penangkapan dan penahanan tidak sah karena Roy Suryo terbukti kooperatif dan disiplin melakukan wajib lapor. Selain ahli itu, ahli tersebut secara eksplisit menyatakan di depan persidangan bahwa ia tidak membaca putusan pra-peradilan tersebut dengan alasan tidak ingin masuk ke pokok perkara, yang menurut kuasa hukum justru krusial untuk memberikan penilaian yang objektif. Betul. Bagaimana tim hukum menilai sikap ahli tersebut? Ya, biasa ya, bahasa hukum biasa. Kalau bahasa masyarakatnya kecewa.
Tim kuasa hukum Roy Suryo memberikan beberapa tanggapan dan penilaian kritis terkait sikap ahli Dr. Henry Jayadi Pandiangan yang tidak membaca putusan pra peradilan pertama nomor 99 dalam persidangan. Ketidakmampuan memberikan penilaian objektif, kuasa hukum menilai bahwa seorang ahli seharusnya mendasarkan pendapatnya tidak hanya pada undang-undang, tetapi juga pada putusan pengadilan. Tanpa membaca putusan pra peradilan pertama, ahli dianggap tidak bisa menilai kasus secara objektif dan hanya berpegang pada asumsi. Betul, harusnya dibaca dulu apa nih yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, baru kita bisa berpendapat. Katanya tadi saya mendengar sedikit di persidangan pra peradilannya Roy Suryo yang ketiga ini, adanya upaya menyangkal putusan yang sudah inkrah. Tim kuasa hukum berpendapat bahwa ahli terkesan berusaha untuk mendebat atau menolak kembali putusan pra peradilan pertama yang sebenarnya sudah sah dan bersifat mengikat inkrah. Ketidaksiapan dalam substansi hukum, kuasa hukum mencatat bahwa ahli tidak melakukan persiapan yang matang, seperti tidak membaca undang-undang mengenai kerugian negara sebelum akhirnya dibacakan oleh pihak kuasa hukum di persidangan. Dampak positif bagi tim pemohon, meskipun mengkritik sikap tersebut, tim kuasa hukum menyatakan bahwa justru keterangan ahli tersebut banyak memberikan keuntungan bagi pihak Roy Suryo. Alhamdulillah ya, karena pendapatnya yang dinilai kontradiktif atau kurang tepat secara prosedural sehingga memperkuat posisi permohonan mereka. Betul, silahkan yang mau ke channelnya Refli Harun atau ke channelnya Roy Suryo atau ke channelnya AGS Abdul Ghafur Sangaji, pengacara pucuk. Sekian dulu dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dibantu, di share, di like, di komen, di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.